hari ini kita akan berbicara sedikit tentang sejarah dan amalan-amalan apa saja yang disunnahkan untuk kita lakukan di bulan yang mulia ini. Ibunda orang tua kami jamaah rahimakumullah, kalaulah kita berbicara tentang tahun baru Islam, maka akan terpetik dalam kehidupan kita itu adalah introspeksi dan evaluasi diri. Mengapa kita harus introspeksi? Mengapa harus ada evaluasi? Itulah yang kita sebut dengan muhasabah diri. Menghitung-hitung, menghisap diri kita ini. Sudah sebanyak apakah amalan kita, dan mungkin lebih besar pula dosa-dosa kita. Maka dari itu mesti kita perhitungkan, kita hisap terlebih dahulu diri kita, maka sebelum kita nanti mendapat hisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap dirimu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Ibunda yang saya muliakan, di sini Allah jelaskan kepada kita, kita mesti melihat diri kita. Bahasa trennya mereview. Review itu melihat ke belakang, catatan-catatan kecil kita. Maka setiap diri kita ini harus ada evaluasi yang harus kita berikan pada diri kita sendiri. Maka setiap awal tahun kita mesti ngasih rapor buat diri kita sendiri. Jadi kalau selama ini guru ngasih rapor buat anak-anaknya, tapi hari ini kita ngasih rapor buat diri kita sendiri. Apa isi rapor itu? Tentu penilaiannya baikkah atau mungkin semakin buruk isinya. Kalau dia mungkin masih mendapat ranking, berprestasi dia, maka rapornya berarti nilainya bagus. Tapi kadangkala semakin tua, semakin bertambahnya usia, semakin buruk perangai kita, maka tentulah rapor kita semakin buruk pula hasilnya. Maka oleh karena itu bunda, perlu kata Allah itu mesti kita melihat ke belakang untuk persiapan di hari esok. Karena ibu yang saya muliakan, sebelum kita berbicara tentang detailnya tahun baru Islam ini, ternyata setiap kita ini banyak yang sudah melalaikan waktu. Ibu mau tahu waktu itu adalah pedang. Waktu itu adalah sesuatu hal yang amat penting dalam kehidupan kita. Buktinya kita tak bisa surut ke belakang. Ibu bisa umurnya balik ke 40. Tak ada yang bisa. Bunda tak ada lagi umurnya bisa muda lagi. Bisa lagi tumbuh giginya seperti kemarin, enggak lagi bisa kulitnya tegang seperti umur 17 lagi, enggak bisa lagi. Waktu itu kita tarik ke belakang. Tapi bagaimana kita menatap masa depan? Itulah yang dimaksud dalam ayat ini. Ibu,
Kalau mau tahu pentingnya waktu, cobalah ibu pergi berangkat naik pesawat. 5 menit saja terlambat, kira-kira ditunggunya enggak ibu? Pasti dalam hati kita, ngapalah enggak setengah jam sebelum berangkat saya berada di bandara ini. Marah-marah kita dengan diri kita kan? Mengapalah ini, mengapalah ini, mengapalah ini. Pasti ada penyesalan. Begitulah kehidupan kita. Ketika kita tak pernah menengok ke belakang, maka kita tidak akan tahu untuk akan datang. Inilah pentingnya introspeksi diri. Setelah kita introspeksi, kita muhasabah diri, maka ada namanya memperbaiki. Ibunda orang tua kami yang saya muliakan, ketika kita diperintahkan untuk memperbaiki, yang paling penting kita evaluasi itu adalah ibadah kita. Ibadah kita, bunda. Ibadah kita ini ada yang ibadah yang kemarin kita sampaikan, ibadah vertikal. Ibadah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh apa yang kita lakukan yang sifatnya ibadah mahdhah, itu mesti ada perbaikan demi perbaikan kita lakukan. Dari hal yang terkecil, tuh macam kemarin kita membahas tentang wudhu kan bunda, kita bahas tentang ruku, kita bahas tentang memperbaiki salat. Apa gunanya? Karena kita tak ingin lagi solat kita tidak diterima untuk masa yang akan datang. Kita perbaiki dari hal yang terkecil. Masalah najis, ustazah ini kami udah 70 umurnya, tak payahlah dikasih tahu tentang najis. Tapi justru kadang ibu menyuci pakaiannya bercampur baur dengan kencing cucunya, lalu dibilas tidak pakai air. Kira-kira kain sarung bunda yang buat solat itu sah nggak dipakai? Enggak. Ini kadang kan dipengaruhi oleh teknologi. Ibu pakai mesin cuci, ya kan? Pakai mesin cuci yang bilasnya tak ada pakai air, pengeringnya langsung dikeringkan dan langsung dijemur. Padahal tadi kain kita bercampur dengan kain yang bernajis. Nah, ini kan sebenarnya sepele, nggak perlu dibahas lagi. Tapi jika tidak diulang-ulang, maka banyaklah ibadah kita yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah dari diri kita. Setelah kita perbaiki yang terkecil, perbaiki dari diri kita. Kita tak usah menyebut orang dulu. Kita dulu. Ibadah kita dulu kita perbaiki. Setelah itu kita harus mulai dari sekarang. Jangan tunggu besok. Karena besok itu belum tentu lagi umur kita masih ada. Kan hari ini kita tidak ada satupun di antara kita kapan berakhirnya usia kita. Ada yang tadi subuh masih bersama kita, dia masih bercerita kita, masih chatting-chatting kita. Taunya zuhur sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebut dengan gelombang kehidupan. Maka oleh karena itu ibu yang saya muliakan, tak lain dan tak bukan yang bisa kita lakukan memperbaikinya. Kemudian yang kedua, bagaimana pula kita memperbaiki hubungan sosial kita dengan sesama manusia. Makanya itu perlu kemarin kita perbaiki hablum minan nas. Nah, di awal kaji kita tahun setelah Ramadan kemarin kita dah bahas perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki pula hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan suami kita dulu kita perbaiki. Ibunda jangan dikira kalau dah tua nggak punya masalah. Justru kadang-kadang ibu justru sudah tua banyak godaan. Kadang-kadang menurut kita anak kita dah sukses semuanya bang, cucu kita juga sudah berhasil semuanya. Apalagi yang kita cari? Kadang-kadang dipengaruhi oleh hawa nafsu dunia. Datang permasalahan,
Makanya ibu tidak salah kalau ada orang-orang yang sudah umur 50, 60 masih nekat juga mau bercerai dengan suaminya. Kira-kira apa yang mau dicari? Emang mau 50, 60 itu masih ada yang melamar? Nggak ada lagi kan bunda. Tapi kadang-kadang karena memperturutkan hawa nafsu dunia, lupa kebaikan-kebaikan masa lampau. Nah, jadi mesti juga ada upaya kita untuk mensakinahkan, mewadahkan dan mewarahmahkan rumah tangga kita. Jadi nggak ada juga salahnya kita bagaimana cara mewujudkan rumah tangga yang rahmah di dalam usia senja itu. Nah, walaupun mungkin maraton tak boleh yang condong mudo-mudo le tak bu ya, tapi setidak-tidaknya masih ada kasih sayang. Buktinya masih ada kasih sayang kalau bapak pergi satu malam ngonde mengigau-ngigau nenek dibuatnya. Tandanya masih ada rasa cinta, saling membutuhkan. Tapi kalau sudah tak ada lagi kangen, kalau sudah tak ada lagi rindu, poilah bang tak usah balik-balik lagi, berarti itu sudah tak ada lagi namanya kasih sayang. Nah, ibunda itu perlu diperbaiki juga. Kemudian ibunda perbaiki juga hubungan kita dengan orang tua kita jika orang tua kita masih ada. Nah, kalau tak ada lagi orang tua kita, jangan pernah terputus doa kita buat mereka, karena doa kita yang diharapkannya. Coba bayangkan ibu, sebentar-sebentar dia akan datang azab. Siapa yang menyelamatkannya? Doa anak-anaknya. Jikalau seandainya anak-anaknya ini tak lagi mau mempedulikannya, sekalipun dia sudah tak ada di hadapan kita, tapi doa anak yang soleh itu akan senantiasa menolong almarhum dan almarhumah di alam kubur sana. Itu pentingnya doa kita, surah Al-Fatihah kita, surah Yasin yang kita baca, bacaan-bacaan Al-Quran kita yang lain kita baca, kita khatamkan Al-Quran untuk mereka, berinfak, bersedekah kita untuk mereka. Itu adalah salah satu kebaikan yang dilakukan oleh anak. Awaladun salih yad'ulah. Nah, kemudian dengan adik-beradik, janganlah hendaknya setua kita ini masih tak ada juga akur dengan adik kita, tak akur juga dengan saudara kita, masih berseteru dengan anak menantu kita. Sementara kita ini sekejap lagi kan tak tahu kita kapan berpulangnya ini. Maka sebelum ajal itu datang, perbaikilah hubungan kita yang retak, mari kita lem. Yang putus mari kita sambung, yang keruh mari kita jernihkan, yang kusut mari kita selesaikan. Ini dalam rangka kita memperbaiki hubungan dengan adik-beradik. Lalu begitu juga dengan tetangga, jiran, kaum kerabat kita, dengan masyarakat lainnya. Jangan sampai kita memutuskan tali persaudaraan kita. La yadkhulul jannah qati'un rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraannya. Bunda, inilah beberapa rapor yang harus kita jadikan bahan introspeksi kita. Apabila baik hubungan kita dengan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan engkau jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Maka perbaikilah mana yang agak rusak-rusak sikit, perbaiki. Ibadah saum kita masih ada lulu, mungkin qada yang belum terbayar, segeralah kita lunasi hutang kita dengan Allah. Begitu juga dengan salat kita, begitu pula memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Maka secara kesimpulan yang perlu kita perbaiki di dalam buku rapor kita itu berkenaan dengan keimanan. Bu, nanti selepas ini kajian kita nanti tentang iman lagi.
Karena nampak saya masih ada di antara kita ini yakin dengan hal-hal yang gak masuk di akal kita. Masih banyak yang yakin kepada paranormal, kepada dukun, ya, kepada tempat-tempat sakti. Padahal ibadah udah mantap loh Bu. Jangan kita rusak ibadah kita dengan perbuatan-perbuatan keyakinan kepada hal-hal yang tidak masuk di dalam akal kita. Karena tidak ada yang berhak disembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang berhak diyakini selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantapkan iman kita, kemudian mantapkan ibadah kita. Di dalam ibadah juga tadi saya sampaikan, kemudian akhlak kita, tingkah laku kita. Ini kadang-kadang kita semakin menjadi nenek, semakin bertambah-tambah pula perangainya. Heran pula cucu menengok ya, apa pula pasal nenek macam ini, sikit-sikit perajuk, sikit-sikit dia merajuk. Kalau lambat awak datang ke rumah dia merajuk. Jadi Bu, tolong juga kadang tenggang-tenggang anak menantu kita. Kadang-kadang mungkin tak setiap waktu dia bisa menengok kita. Kita juga harus berlapang dada, karena juga ada kesibukan mereka. Kemudian juga ibunda dalam bermuamalah. Ini juga perlu juga kita bahas hari ini. Saya pikir kemarin ibu takkan ada orang lagi mempraktekkan riba. Tapi ternyata semakin maju teknologi ini, semakin banyak orang berkesempatan untuk melakukan riba itu. Jadi perlu juga nampaknya diulang-ulang kaji tentang muamalah ini. Tata jual beli, ibu belanja kecil puan, tapi tak pernah mendapatkan keridhaan dari penjualnya. Ibu menjadi penjual begitu juga, ibu tak pernah merasa senang terhadap seorang pembeli. Karena apa? Tak ada saling ridha di sana. Padahal inti daripada muamalah itu adalah keridhaan dan keikhlasan. Sekalipun ibu bayar uang dengan uang, apalagi hari ini kita ada belanja online, ya. Nah, ini muamalahnya semakin memasuki kehidupan yang berteknologi. Apalagi musim pandemi ini rata-rata kita banyak belanja online. Ini mesti kita tahu tentang hukum-hukum bermuamalah itu. Jadi banyak yang mesti kita introspeksi di dalam kehidupan ini. Inilah cara kita menata hidup ke depan. Bagaimana nanti menata ibadah kita, bagaimana kita menata iman dan takwa kita, bagaimana kita menata akhlak kita ke depan, bagaimana menata muamalah hubungan kita dengan manusia lain untuk dia ke depan. Apa tujuannya ini semua? Agar nanti kita meninggal dunia tak ada orang yang bersakitan hati dengan kita. Dan apabila kita mati meninggalkan dunia fana ini, matilah kita dalam keadaan husnul khatimah. Ibunda orang tua kami jamaah rahimakumullah, inilah mungkin sekelumit tentang surah Al-Hasyr tadi. Lalu ibu yang saya muliakan, yang kedua yang ingin saya bahas adalah tadi tentang sejarahnya. Kok ada tahun baru Hijriah, kok ada tahun baru Masehi? Sebenarnya dalam konteks umat Islam itu yang ada dikenalnya itu adalah tahun baru Islam. Ya, mungkin ibu di antara kita ini yang nenek-nenek ini, kalau ditanya sama cucu kadang ada juga yang lupa nama bulan-bulan itu. Bu, bisa kita coba Bu mengulangnya. Beko kok dites sama cucu awak nak dapik awak le Bu. Nama bulan tahun Hijriah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah.
Mudah-mudahan beko kok dites awak di cucu awak kan dapet awak. Mo, bulan keberapa lah nenek lupa nih ya. Tunggu tanya sama Atuk Google dulu. Kamu tanya sama Atuk Google kan. Jadi ibu yang saya muliakan, apa yang menjadi sejarah tahun baru Islam ini? Nah, pada sebuah masa ada Umar mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Jadi beliau itu membalas surat itu kepada Umar. Hai Amirul Mukminin, mengapa suratmu tak bertanggal? Kalau kan bikin surat Pekanbaru ini apa namanya 1 Muharram 1442 Hijriah. Kalau kadang-kadang kita di Indonesia ini berbuat garing bertepatan dengan 21 Agustus 2020. Nah, tapi surat si Umar tadi nggak ada tanggalnya, maka menjadi pertanyaan bagi Abu Musa al-Asy'ari. Maka seterimanya surat itu, lalu Umar mengumpulkan para sahabat. Ternyata perlu dibuat tanggal. Maka dibuatlah tanggal Hijriah itu. Kalau sebelumnya kan orang tahunya kan Masehi saja. Jadi dimusyawarahkanlah dengan para sahabat, maka diputuskan bahwa tahun baru Hijriah itu atau tanggal 1 Muharram itu tahun baru Islam itu dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, jadi bulannya bulan apa mau kita dulukan? Bulan Muharram. Mengapa bulan Muharram? Karena bulan Muharram itulah saatnya mereka pulang dari melaksanakan ibadah haji. Sebenarnya sekarang ini kan sudah mulai kepulangan ini ya. Karena mereka sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, inilah mungkin sekelumit tentang sejarah mengapa tahun baru hijrah itu. Jadi dimulainya kapan? Sejak Nabi Muhammad hijrah. Dihitungnya mulai dari saat itu. Maka sampai saat ini, sekarang sudah 1442 tahun yang lalu. Inilah mungkin. Lalu bagaimana keistimewaan di bulan Muharram itu? Dan mengapa dia menjadi bulan yang termasuk bulan yang mulia? Maka Allah sebut dengan Syahrullah, bulannya Allah, dan Syahrul Hurum atau bulan-bulan haram. Nah, maka ada 4 bulan haram: Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi ibu, kemarin kita ada ngaji tentang Rajab ya. Jadi Muharram ini tidak ada lagi puasa yang lebih mulia setelah puasa bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah ibunda hari ini puasa, tapi hari ini belum disebut dengan puasa yang kita sebut dalam bulan Muharram, tapi tetap mungkin hukumnya puasa hari Kamis. Tapi ibu lakukan di bulan Muharram, maka ini pahalanya akan berlipat ganda. Ya. Jadi ibu yang saya muliakan, yang ketiga adalah keutamaannya. Yang pertama tadi adalah termasuk bulan yang suci. Maka saking bulan suci itu ibu, maksudnya bulan haram itu tidak boleh mengadakan konflik. Jadi di bulan Muharram itu atau di bulan yang 4 itu, Zulkaidah, Zulhijjah, dilarang perang, dilarang bermusuhan, termasuk konflik internal, gak boleh. Makanya jangan sampai ada yang bercerai di bulan yang 4 itu. Karena ini diharamkan, maka dia disebut dengan bulan yang suci. Kemudian mengapa disebut
dengan bulan atau bulan Allah. Itulah tadi kemuliaannya ini. Tidak ada lagi puasa yang lebih utama selain dari puasa di bulan Muharram itu. Jadi bulan Ramadan, bulan Muharram. Walaupun mungkin puasa di bulan Muharram ini tidak sebanyak puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi begitulah Allah menilai ibadah kita yang kita lakukan di bulan Muharram ini. Kemudian yang ketiga, ada satu hari di bulan Muharram itu yang dimuliakan oleh seluruh agama. Kala itu kan ada 3 agama, Nasrani, Yahudi, dan Islam. Jadi seluruh agama memuliakan 10 Muharram itu. Ternyata banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi di tanggal 10 Muharram itu. Jadi termasuklah tadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga memulia hari itu. Dan mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Maka pada saat itulah Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita melalui beberapa hadisnya tentang puasa Asyura atau puasa tanggal 10 Muharram. Cuma karena seluruh agama melakukannya, Yahudi melakukannya, Nasrani melakukannya, lalu kita bagaimana? Maka pada waktu itu kami lebih memuliakan Nabi kami daripada Nabi Musa. Maka lahirlah keputusan bahwa puasa yang dilakukan oleh umat Islam tidak boleh 1 hari tanggal 10 saja, tapi iringilah 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Nah, inilah Bunda mengapa puasa Muharram itu ada 3 hari. Tetapi bagaimana nanti pelaksanaannya? Ya, puasalah ibu tanggal 9, puasa tanggal 10-nya, puasa lagi tanggal 11-nya. Kalau tidak kuat 3 hari saja bagaimana? Minimal 2 hari. Tapi makruh kita lakukan jika kita lakukan hanya tanggal 10. Berarti menyamakan ibadah kita dengan ibadah Yahudi dan Nasrani. Nah, itulah ibu, makanya puasa Tasyu'a tanggal 9, puasa Asyura pada tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 10 Muharram. Nah, ibunda orang tua kami yang saya muliakan, jadi bagaimana nih keistimewaan puasa Asyura? Rasulullah katakan, su'ila an shamu yaum Asyura faqala kafaratus salah. Nabi SAW ditanya tentang puasa Asyura, kemudian beliau menjawab puasa Asyura itu menjadi penebus dosa 1 tahun. Makanya ibu, hari ini kita hari bertaubat, mudah-mudahan taubat kita diterima. Dan jika besok kita berpuasa di 3 hari di bulan Muharram itu, mungkin Allah juga akan menebus dan menghapus dosa-dosa kita. Maka di tahun baru ini harus kita jajaki kehidupan baru. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima taubatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibunda orang tua kami jamaah rahimakumullah, mungkin ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan tentang bulan Muharram ini. Lalu amalan-amalan apa saja selain dari puasa yang bisa kita lakukan? Nah, tadi saya sampaikan Bunda, kita boleh melakukan zikir seperti malam tahun baru ya. Cuma tahun ini karena Covid mungkin ya, karena kondisi kita belum aman. Biasanya kita kan malam itu kita hiasi dengan berzikir ya, seperti kita dari BKNT juga melakukan biasanya ibu ya, zikir berjamaah, kemudian salat sunnah taubat berjamaah ya. Tapi untuk tahun ini karena memang belum mengizinkan karena keadaan Covid ini, maka kita lakukan secara sendiri-sendiri di rumah, tapi tidak akan mengurangi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
berzikir. Lalu apa hakikat zikir di sini? Sebagaimana kaji kita bulan yang lalu, zikir itu banyak manfaatnya. Selain daripada untuk membersihkan hati kita yang kotor tadi, yang mungkin tahun yang lalu itu penuh berkarat, ya, dengan berzikirnya kita, maka dia akan melunturkan karat-karat itu. Nah, di samping itu zikir ini hakikatnya kita mentilawahkan Al-Quran. Nah, biasanya kita ada lagi pembacaan murotal Al-Quran atau tartil Al-Quran. Umpamanya surat apa mau kita baca, kalau bisa kita khatamkan Al-Quran. Nah, inilah hakikat zikir. Kemudian bertaubat, ya, kalau kita seandainya tak bisa melaksanakan syarat-syarat taubat, minimal kita berzikir dengan mengucapkan istighfar, ya, kan baca ayatul kursi semampu kita, ya, kalau bisa 360, ya, tapi kalau tidak bisa mungkin semampu kita. Kemudian mengawalkan aktivitas kita, seluruh ibadah kita dengan membacakan basmalah, itu bentuk rasa zikir kita juga. Nah, kemudian berpuasa, ini bentuk-bentuk amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini. Nah, ibunda orang tua kami jamaah rahimakumullah, inilah mungkin 3 poin yang dapat saya sampaikan dalam rangka kita memperingati tahun baru Islam ini. Semoga di tahun ini kehidupan kita lebih baik, ya bunda, dari tahun-tahun yang kemarin, dan diakhirkanlah hendaknya kehidupan kita dengan amalan-amalan yang baik, dengan amal soleh yang baik, agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Siapa yang rugi itu? Kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Demi masa, berarti ini kan ada kata-kata sumpah, ya, demi waktu. Allah bersumpah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi dipukul rata kita bunda, mulai dari ujung itu sampai ujung sana, kan begitu bahasanya nih, ya. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, meningkatkan iman dan takwanya. Ada upaya, ada evaluasi, ada introspeksi, ada muhasabah diri dalam kehidupannya. Bagaimana dia meningkatkan keimanan untuk di tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah, bersyukur saya umur masih ada, bersyukur saya Allah sehat kita. Makanya ibu dalam sebuah hadisnya juga dijelaskan bahwa ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini alhamdulillah ibu, sebahagian kita sudah terlewatkan nih, ya kan? Sebahagian sudah terlewatkan. Apa kata Rasulullah SAW itu? Waktu muda sebelum datang waktu tua. Kalau dulu masa lalu mungkin agak abu-abu, ya, agak abu-abu gitu, ya. Mudah-mudahan di masa tua ini masih Allah kasih kesempatan kita untuk memperbaiki amilus solihati, beriman dan beramal soleh, agar kita tidak termasuk orang yang rugi. Nah, kemudian waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nah, kan kalau datang sakit tuh baru kita tahu betapa nikmatnya sehat, ya bu. Makanya ibu, banyak orang yang lupa menikmati mensyukuri nikmat sehat itu. Mengapa orang banyak lupa menikmati? Kadang-kadang kan malah kita bersyukur atas nikmat iman, ya, nikmat sehat. Jarang kan orang bilang padahal nikmat sehat ini luar biasa bunda. Cobalah ibu kalau sakit, tolak ke soji lain. Ibu tu kan lama nak nampak solat jamaah, lah sakit lututnya, sakit, tak bisa lagi kita salat berjamaah. Maka manfaatkan waktu sehat
sebelum datang sakit. Syukuri nikmat sehat yang Allah berikan hari ini dengan mengisinya, memperbanyak ibadah dan amal saleh. Kemudian waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Nah, waktu kefakiran. Ibu, kadang-kadang kita kan waktu kaya lupa. Banyak orang yang sekarang ini kan lupa dengan siapa yang memberikan kekayaan itu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Saya yakin rata-rata kita di sini udah pensiun nih. Ya Bu ya. Dulu mungkin waktu sibuk, ustazah sembahyang duha tuh 2 rakaat. Kini apa alasan lain? Masih dapat beralasan sibuk lain? Paling cucu lagi yang menyibukkan ya Bu ya. Cucu tuh istilahnya kan sunnah lagi tuh, nak Bu, tak wajib lagi kita mengurusnya. Kalau anak dulu memang kewajiban kita. Tapi kalau cucu kan tidak wajib. Jangan pula gara-gara cucu ibadah kita terlalaikan. Itu maksud saya itu Bu. Jadi masa luang kita ini sebaiknya kita isi dengan ibadah total. Mak, ilakan sembahyang. Ya kerujuk kami itu ustazah. Enggak sembahyang aja ibadah itu tuh Bu. Ya. Sembahyang tuh duduk. Oh, sakit pinggang kami ustazah. Tadi berhenti Bu solat, duduk sambil lonjor-lonjor itu buka Al-Quran. Ibadah kan? Lapo dia lo mato ustazah. Umpama lo tua kan Bu. Lapo dia lo mato. Apa lah ibadah? Zikir, putar tu tasbih. Atau yang pakai angko-angko tu. Bisa juga. Nggak ada lagi waktu kita untuk bermain, artinya untuk bersenang-senang gitu ya Bu. Karena kita tidak tahu ajal itu kapan akan datangnya. Hendaknya wak mati dalam keadaan berzikir, hendaknya wak mati dalam keadaan sujud. Ya kan begitu maunya kita Bunda ya. Kalau dapat meminta lah, dapat meminta kita pasti ingin mati dalam keadaan baik. Nah, ibadah. Nah, kami kan perlu belanja, perlu memasak, perlu juga melayani suami, ibadah. Jangan dikira udah jadi nenek-nenek nggak melayani itu. Tetap harus disiapkan makannya, tetap harus disiapkan kopinya. Ada kan tatuk tuh ngopi sampai tua kan. Ya Bu. Kemudian yang kelima, persiapkanlah, pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang ajal. Kalaulah datang ajalmu Bu, tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Tutup buku, tidak ada lagi. Siapa yang akan menolong kita? Ya kalau awak melahirkan anak yang soleh, ya kalau ada amal jariah awak banyak, ya kalau ada ilmu yang bermanfaat kita berikan, itulah nanti kelak yang akan menolong kita ketika kita sudah di alam kubur sana. Mudah-mudahan ibunda, orang tua kami, ya inilah barangkali yang dapat saya sampaikan untuk memotivasi diri kita, terutama motivasi diri kita, saya sendiri. Ini mungkin saya yang paling muda. Jangan pula lagi sok-sok ngajar orang tua lagi. Kau muda lagi. Tak juga dapat dibayangkan Bu, banyak orang sekarang yang meninggal masa mudanya.
Yang penting bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kembali, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita berkebun, bercocok tanam menuju kampung akhirat. Semoga ibunda orang tua kami kajian ini bermanfaat bagi kita semua, terutama juga bagi diri saya sendiri. Akhirul kalam, kira-kira ada yang mau dipertanyakan berkenaan dengan amal-amalan, ibadah-ibadah? Sudah pas? Ya, kalau tidak ada lagi kita tutup saja dengan pembacaan doa. Baiklah ibunda, orang tua kita khususkan doa kita ini untuk almarhum dan almarhumah orang tua kita, dan untuk negeri kita ini. Semoga di tahun yang baru ini Allah segera angkatlah segala bentuk virus, bentuk penyakit yang berbahaya bagi kita, wa khususan li hazihi niyat. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najati minan nar minal afwa indal hisab. Allahumma ftahtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal ni'mah, abwabal rizki, abwabal barakah, abwabal quwwah, abwabal sihah, abwabal salamah, abwabal maghfirah, abwabal jannah. Wa khususan li hadhil jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab lana minas shalihin.
Rabbi hab lana minas solihin, Rabbi hab lana minas solihin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi syam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibunda orang tua kami jamaah rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.